Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya pada saat ini kita dapat memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad SAW dalam suasana cerah, sehat walafiat, dan tanpa kekurangan dari sesuatu apapun. Semoga salam dan rahmat senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang, yaitu ad-dinul Islam wal iman. Hadirin sekalian yang berbahagia, peringatan Maulid Nabi yang biasanya diselenggarakan dengan secara meluas di seluruh dunia, hendaknya kita sekedar merupakan kegiatan wajib yang bersifat lahirlah saja. Tetapi lebih dari itu, hendaknya agar benar-benar merupakan kesempatan yang baik untuk merenungkan kembali dan meresapi secara mendalam arti dan makna dari lahirnya seorang Nabi dan Rasul terakhir, yang membawa petunjuk dari Allah yang Maha Agung, yang memberikan suci tauladan seluruh umat Islam. Hadirin sekalian yang berbahagia, izinkan saya untuk menyampaikan ceramah singkat tentang Rasulullah SAW lahir. Rasulullah SAW lahir pada tahun Gajah, yang dimana pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha Abasyah ingin merobohkan Ka'bah. Peristiwa tersebut diperkirakan terjadi pada 12 Rabiul Awal. Dengan kebesarannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan pasukan tersebut dengan mengirimkan burung-burung yang sangat banyak. Burung-burung itulah yang dinamakan burung ababil. Burung ababil itu enggan untuk menjatuhkan batu bata yang membuat wabah penyakit di Mekah. Kisah inilah Nabi Muhammad dapat kita lihat pada surat Al-Fil yang artinya gajah. Surat Al-Fil yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Faj'alahum ka'asfim ma'kul. Yang berarti pasukan gajah. Nah, di tahun inilah Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah dan dibesarkan sebagai anak yatim. Kenapa sebagai anak yatim? Karena Abdullah, sang ayah dari Nabi Muhammad ini, sudah wafat sebelum Rasulullah SAW lahir. Kemudian beberapa tahun setelah menghabiskan waktu dengan ibunya yang bernama Aminah ini, Nabi Muhammad SAW kemudian dibesarkan oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Beliau tinggal berdua, hanya Nabi Muhammad dan kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Sayangnya, umur kakeknya pun juga hanya sebentar. Setelah 2 tahun dibesarkan oleh kakeknya si Abdul Muthalib ini, kemudian sang kakek meninggal dunia pada umur Nabi Muhammad yang ke-8 dan kemudian Nabi diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib dikenal dengan orang yang sangat dermawan, walaupun hidupnya fakir atau tidak mencukupi kebutuhan. Kita anggap sederhana dalam sehari-harinya. Hanya dengan keadaan tersebut, Nabi Muhammad SAW dapat berkembang dan tumbuh dengan pamannya yang bernama Abu Thalib.
Dari kisah inilah yang dapat kita ambil, yaitu bagaimana caranya kita bisa hidup bersyukur di dunia. Sekian ceramah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.